Selamat sore, salam rahayu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan hingga pada hari ini. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk nilai UTS pengantar filsafat pendidikan. Sebelum mempresentasikan hasil kerja saya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Melati Indah Lestari Manurung, kelas 2A, nomor induk mahasiswa 2210386220040. Mata kuliah pengantar filsafat pendidikan, dosen pengampu Sony Junaidi, SPD, MPD. Yang materi yang secara garis besarnya yaitu landasan filsafat pendidikan. Landasan filosofis atau filsafat merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelah masalah pokok. Apa pendidikan itu? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Mengapa pendidikan diperlukan? Pendidikan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, agar manusia dapat membedakan cara bersikap, cara bertutur, cara berpikir dalam menjaga emosi. Sehingga di zaman era globalisasi generasi muda mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat sehingga tidak terombang-ambing dalam perkembangan. Apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis. Filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Di sini akan ada 3 landasan filsafat pendidikan. Yang pertama itu landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Lanjut, yang pertama yaitu ontologi filsafat pendidikan. Ontologi merupakan kajian dalam filsafat yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada berdasarkan sebab akibat. Hakikat ontologi dalam filsafat pendidikan yaitu tentang bagaimana memberikan pengajaran, bimbingan dalam proses belajar untuk mencapai suatu pendidikan dengan tujuan ke arah yang lebih baik. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani. Ontos artinya yang berada, sedangkan logos artinya pikiran. Jadi, ontologi adalah suatu ilmu filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling mendasar atau paling dalam dari suatu yang ada. Membahas tentang ontologi berarti kita membahas tentang suatu hal yang konkret dan berdasarkan fakta. Ada beberapa tokoh Yunani yang berpandangan tentang ontologi seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Ontologi menurut Thales.
Menurut Thales, ontologi adalah penggalian tentang kenyataan atau realiti sesungguhnya atau apa yang dianggap ada dan menjadi lawan dari kebanyakan kita melihat sesuatu sebagai penampakan atau appearance. Ontologi menurut Plato. Menurut Plato, tiap-tiap yang ada di alam nyata ini mesti ada ideanya. Idea yang dimaksud oleh Plato adalah definisi atau konsep universal dari tiap sesuatu. Plato mencontohkan pada seekor kuda, bahwa kuda mempunyai idea atau konsep universal yang berlaku untuk tiap-tiap kuda yang ada di alam nyata ini, baik itu kuda yang berwarna hitam, putih, ataupun belang, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Idea kuda itu adalah paham, gambaran, atau konsep universal yang berlaku untuk seluruh kuda yang berada di benua maupun di dunia ini. Ontologi melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Selanjutnya, ontologi menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan ilmu mengenai esensi benda, di mana ontologi ini menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental. Menurut Ensiklopedia Britannica yang juga diangkat dari konsepsi Aristoteles, yaitu di mana ontologi merupakan teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Selanjutnya, ontologi menurut Anton Becker. Ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Ontologi menurut Surya Sumantri. Menurut Surya Sumantri, ontologi adalah sesuatu yang menyangkut hakikat apa yang akan dikaji dalam ontologi. Dalam ontologi dibedakan antara objek material dan objek formal. Yang selanjutnya, ontologi menurut Bakhtiar. Bakhtiar berpendapat bahwa pengertian ontologi merupakan ilmu yang membahas mengenai hakikat yang ada sebagai suatu ultimate, baik yang memiliki bentuk jasmani ataupun konkret, maupun tentang rohani atau abstrak. Ontologi menurut Soetriono. Ontologi menurut Soetriono yaitu merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan atau objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita atau metafisika dari objek ontologi atau objek formal tersebut. Ontologi menurut Liang Gi. Definisi ontologi merupakan bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan mengenai makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya terdiri dari beberapa hal di bawah ini. Seperti apakah artinya ada, hal ada, apakah golongan dari hal yang ada, apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada. Sebagai contoh ontologi yaitu ontologi meja. Menggunakan realitas meja. Realitasnya adalah gambaran atau ide yang membuat seseorang dapat mengenali bahwa benda itu adalah meja. Padahal ada banyak model meja dari berbagai bahan atau ukuran. Tidak peduli bagaimana model, bentuk, warna, bahan, dan ukurannya. Bahkan jika fisiknya berbeda, namun benda tersebut tetap merupakan sebuah meja. Contoh selanjutnya yaitu ontologi teman. Setiap orang pasti memiliki teman yang sudah dikenal cukup lama dan kerap menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan memiliki lingkungan yang sama.
Namun suatu hari pertemuan tersebut akan dipisahkan oleh tempat di mana, contohnya sudah lulus sekolah dan lain sebagainya. Jadi mereka harus terpaksa berpisah untuk melanjutkan tujuan hidupnya masing-masing. Kemudian teman tersebut kembali lagi dan bertemu setelah bertahun-tahun lamanya. Contoh selanjutnya yaitu ontologi rumah. Begitu banyak model rumah, mulai dari minimalis, sederhana hingga modern. Termasuk rumah yang kita tempati sejak zaman dulu yang berdiri di atas tanah dan berbentuk sebuah rumah dengan model tertentu. Realitasnya, ketika kita melihat sebuah hal yang bentuknya adalah rumah, kita akan selalu mengenali bahwa itu adalah rumah, meskipun ada bentuk dan banyak model rumah. Akan tetapi, ide mengenai rumah tetap membuat kita mengenali bahwa apa yang kita lihat adalah rumah. Meski bentuk, warna, dan bahkan modelnya berbeda, karena rumah dikenal sebagai tempat tujuan yang tepat untuk pulang dan mengenai fungsinya, bagaimana kondisinya, bagaimana orang-orang di sekitarnya membuat kita berpikir bahwa itu adalah rumah, bukan benda lainnya. Yang kedua, epistemologi filsafat pendidikan. Epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, dan lain sebagainya. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemologi yang memiliki arti yakni gabungan dari dua kata dari bahasa Yunani, yakni epistem yang artinya pengetahuan dan juga dari kata logos yang artinya ilmu, sains, teori, kajian, dan juga pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi, dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Pengertian epistemologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mujamil Qomar. Menurut Mujamil Qomar, makna dari epistemologi merupakan salah satu bagian dari filsafat yang mempelajari secara mendalam mengenai pengetahuan manusia. Yang kedua, menurut Dagobert Derunus. Dagobert Derunus berpendapat bahwa pengertian epistemologi menjadi salah satu cabang ilmu filsafat yang mengkaji mengenai sumber pengetahuan, struktur sosial pengetahuan, dan berbagai metode serta validasi pengetahuan lainnya. Yang ketiga itu menurut Jujun S. Sumantri, mengungkapkan pendapatnya bahwa arti dari epistemologi merupakan cara berpikir manusia dalam menentukan dan juga mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam di dalam diri seseorang. Misalnya kemampuan indera, intuisi, rasio, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jamil Saliba. Menurut Jamil Saliba, epistemologi merupakan pembahasan yang mengenai hakikat ilmu, sumber asalnya, ketinggian nilainya, dan bagaimana cara mendapatkan serta skopnya. Yang kelima, One More Nor One Doubt. One More Nor One Doubt mendefinisikan istilah epistemologi sebagai filsafat yang membicarakan mengenai makna, hakikat,
sumber, dan proses terjadinya suatu ilmu. Selanjutnya, menurut Abd Al-Fattahdi. Al-Fattahdi menerangkan bahwa epistemologi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang luas mencakup seluruh pembahasan filsafat yang penting serta memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan, seperti ilmu-ilmu psikologi, biologi, sosiologi, dan juga sejarah, dan lain sebagainya. Pengertian yang sempit, yaitu ilmu tersebut membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana definisinya, bagaimana dasarnya, bagaimana sumbernya, bagaimana syaratnya, dan bagaimana bidangnya. Yang ketujuh, Anton Becker. Anton Becker mengungkapkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Yang kedelapan, Abdul Munir Mulkan. Menurut Abdul Munir Mulkan, epistemologi merupakan segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Yang kesembilan, menurut Ahmad Karis Jubair. Ahmad Karis Jubair berpendapat bahwa epistemologi merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Materi yang ketiga yaitu aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, action atau nilai, dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai, atau Salam tahun 1997, Sumantri 1996, menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar, yakni yang pertama etika dan yang kedua estetika. Yang pertama etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin yang yaitu mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Yang kedua, estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola, melainkan harus juga mempunyai kepribadian.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dimaklumi karena di sini juga saya sedang belajar. Terima kasih kepada Pak Sony yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Rahayu.